Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irsya Rafli dengan NPM 20114231038 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah satuan operasi dengan dosen pengampu Ibu Puspita Juliandari. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi pembekuan dengan studi kasus yang saya ambil yaitu aplikasi sistem rantai dingin pada pabrik pembukaan udang Fanami di PT Surya Alam Tunggal, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahan hasil pertanian salah satu faktornya yaitu mudah rusak, jadi diperlukan upaya untuk memperlama umur simpan bahan tersebut. Salah satu upayanya yaitu dengan cara pembekuan, di mana salah satu cara pengawetan bahan pangan dengan cara membekukan bahan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Pembekuan juga dapat mempertahankan rasa dan nilai gizi bahan pangan karena pengawetan suhu rendah dapat menghambat aktivitas mikroba, mencegah terjadinya reaksi-reaksi kimia dan aktivitas enzim yang dapat merusak kandungan gizi pangan. Selanjutnya itu ada tujuan pembekuan, di mana tujuan pembekuan yaitu untuk menurunkan suhu sampai batas titik tertentu yang dapat menghambat proses deteriorisasi oleh mikroba sehingga diperoleh produk yang lebih awet. Proses deteriorasi itu yaitu adalah proses kemunduran atau proses penurunan mutu bahan pangan. Selanjutnya ada macam-macam mesin pembekuan, di mana yang pertama ada sub freezer, di mana mesin pembekuan sub freezer ini termasuk mesin pembekuan yang paling lama atau paling tua, di mana mesin pembekuan ini digolongkan pembekuan lambat, suhu yang dapat dicapai yaitu minus 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada mesin pembekuan individual quick frozen atau IQF, di mana mesin ini yaitu proses pembukanya berjalan cepat karena di dalam mesin bergerak di dalam ruangan tertutup berinsulasi, produk disemprotkan dengan udara dingin terus-menerus. Biasanya suhunya berkisar antara minus 18 sampai minus 20 derajat Celcius selama 20 sampai 40 menit. Selanjutnya ada mesin contact plate freezer, di mana mesin contact plate freezer ini biasanya eh, menggunakan suhu minus 40 sampai minus 45 derajat Celcius dengan waktu yaitu 2 sampai 4 jam. Masih banyak macam-macam mesin pembukaan yang lainnya. Selanjutnya, dari studi kasus yang saya gunakan di proses pembukaan udang, yaitu pertama yaitu pencucian, di mana pencucian ini bertujuan untuk membersihkan udang, memisahkan udang dari serpian es pendingin, membersihkan udang dari kotoran-kotoran yang masih menempel. Lalu, pencucian ini menggunakan air es dengan suhu 0 sampai 2 derajat Celcius. Selanjutnya ada pemotongan kepala udang. Pemotongan kepala udang ini ditujukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam kepala udang dengan cara mematahkan kepala udang dari bawah sampai atas. Lalu selanjutnya setelah pemotongan kepala udang dilakukan pencucian kedua, yaitu pencucian kedua ditujukan untuk menghilangkan lendir dan kotoran. Selanjutnya ada sortasi dan grading, di mana sortasi grading ini udang dipisahkan berdasarkan keseragaman, berdasarkan ukurannya dan mutunya yang diinginkan. Setelah proses sortasi dan grading dilakukan penimbangan, di mana udang akan dipisahkan berdasarkan keseragamannya. Ditujukan untuk agar mendapatkan keseragaman berat produk akhir. Setelah itu, dilakukan proses pembekuan, di mana proses pembukaan ini menggunakan alat pembeku. Biasanya menggunakan kotak freezer, kabinet freezer, atau air blast freezer. Pada PT yang saya gunakan ini, yang pada PT Surya Alam Tunggal ini, metode yang digunakan yaitu metode EQF dan metode CPF, di mana metode CPF pembukaan ini dilakukan selama 2 sampai 3 jam dengan suhu minus 40 sampai 45 derajat Celcius. Selanjutnya setelah proses pembukaan dilakukan lagi proses glazing, di mana proses glazing ini tujuannya untuk menambah lapisan es agar mencegah produk dehidrasi dan oksidasi selama penyimpanan atau selama proses distribusi dengan cara mencelupkan balok-balok udang es yang telah dibekukan ke dalam air yang terdapat hancuran atau serpian-serpian es dengan suhu berkisar antara -1 sampai 2 derajat Celcius. Setelah proses glazing, di mana proses selanjutnya yaitu pembungkusan. Setelah proses pembungkusan, yaitu dilakukan proses pengepakan dan selanjutnya di proses terakhir yaitu proses penyimpanan beku, yaitu menggunakan
eh, alat penyimpanan yang bernama cold storage. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.